Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Nur Hovifah dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro semester 7. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang definisi, konsep, dan tujuan dari inovasi pembelajaran sejarah. Langsung saja yang pertama yaitu definisi inovasi pembelajaran sejarah. Jadi, inovasi pembelajaran sejarah dapat dimaknai sebagai suatu upaya baru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode, pendekatan, sarana, dan suasana yang mendukung untuk tercapainya tujuan pembelajaran sejarah. Inovasi pembelajaran sejarah juga dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dirancang oleh guru yang sifatnya baru, tidak seperti yang biasa dilakukan, dan bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik dalam membangun pengetahuan sendiri dalam rangka proses perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua yaitu konsep inovasi pembelajaran sejarah. Igede Widya mengatakan bahwa apabila ingin memperbaiki citra buram dari pembelajaran sejarah, diperlukan antara lain usaha untuk memperbaiki cara guru mengajar. Sanusi berkesimpulan bahwa agar sejarah dapat berfungsi, metode pembelajaran sejarah di sekolah harus dibenahi. Pembenahan metode pembelajaran sejarah tidak sekedar menjadi pemicu minat belajar, tetapi juga sebagai salah satu instrumen yang berperan untuk memproses anak didik agar menjadi berhasil dalam belajar yang baik. Langkah awal untuk merevitalisasi metode pembelajaran adalah berusaha untuk memahami bagaimana seharusnya mata pelajaran sejarah diajarkan. Setidaknya ada 5 unsur untuk pembelajaran sejarah harus diimplementasi. Yang pertama yaitu variatif. Pembelajaran apapun yang dilakukan jika monoton pasti membuat siswa itu jenuh, bosan, dan akhirnya kurang berminat. Hal ini terjadi dalam pembelajaran sejarah karena terkonsentrasi pada penerapan metode ceramah, sehingga kesan yang muncul adalah mata pelajaran sejarah identik dengan metode ceramah. Bahkan sebagian besar guru berasumsi bahwa materi sejarah itu dapat dipindahkan secara utuh dari kepala guru ke peserta didik dengan metode pembelajaran yang sama. Yang kedua yaitu dari fakta ke analisis. Pembelajaran sejarah di sekolah ternyata lebih menekankan pada fakta sejarah dan hafalan fakta seperti pelaku, tahun kejadian, dan tempat kejadian. Pembelajaran sejarah itu bukan sekedar transfer of knowledge, tapi juga transfer of value. Bukan sekedar mengajarkan siswa menjadi cerdas, tapi juga berakhlak mulia. Karena itu pembelajaran sejarah bertujuan untuk mengembangkan keilmuan sekaligus berfungsi didaktis. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sartono Kartodijo, bahwa maksud dari pengajaran sejarah adalah agar generasi muda yang berikutnya dapat mengambil hikmah dari pelajaran yang diambil dari pengalaman nenek moyang. Yang ketiga yaitu terbuka dan dialogis. Praktek pembelajaran sejarah yang tertutup dan monoton berpotensi membawa siswa dalam suasana kelas yang kaku, sehingga memunculkan sikap yang kurang antusias. Karena itu, guru sejarah wajib mendesain pembelajaran yang bersifat terbuka dan dialogis. Keterbukaan dan dialogis mengharuskan guru sejarah untuk tidak menganggap dirinya sebagai satu-satunya sumber kebenaran di kelas. Sebab paradigma teacher-centered yang cenderung membuat suasana kelas menjadi tertutup dan tidak mampu menumbuhkan kreativitas siswa sudah harus ditinggalkan, kemudian beralih ke student-centered. Yang keempat yaitu divergen. Sejalan dengan pembelajaran sejarah yang menekankan pada analis dan dialogis, penerapan prinsip divergen sangat penting agar pembelajaran sejarah terhindar dari kecenderungan yang hanya menyampaikan fakta sejarah. Yang terakhir yaitu progresif. Pembelajaran sejarah perlu didasarkan pada prinsip progresif, seperti yang dinyatakan oleh Igede Wijaya. Perspektif baru pendidikan sejarah harus progresif dan berwawasan tegas ke masa depan. Apabila sejarah hendak berfungsi sebagai pendidikan, maka dapat harus memberikan solusi cerdas dan relevan dengan situasi sosial. Materi selanjutnya yaitu tujuan inovasi pembelajaran sejarah. Tujuan dari inovasi pembelajaran sejarah itu sendiri yaitu agar terdapat pembaharuan dalam pembelajaran sejarah, agar siswa tidak mudah bosan dengan pembelajaran sejarah dan tidak beranggapan bahwa pelajaran sejarah itu adalah pelajaran yang selalu menghafal suatu peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau.
Kesimpulan yang dapat ditarik dari materi yang sudah saya jelaskan tadi yaitu inovasi pembelajaran sejarah itu sangat penting karena untuk mengubah paradigma bahwa pelajaran sejarah itu adalah pelajaran yang sangat membosankan dan tidak menarik minat belajar siswa. Dengan adanya inovasi dalam pembelajaran sejarah dapat menjadikan mata pelajaran sejarah itu pelajaran yang diminati oleh siswa, bukan hanya pelajaran yang membosankan untuk dipelajari di kelas. Mungkin itu saja sedikit materi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.